Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Batiniah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Batiniah ini. Tentunya tetap bersama saya Cak Gondrong, dan mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita, dipanjangkan umur kita, dan dilancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sedulur Batiniah, udah berapa hari saya tidak upload video, dan alhamdulillah sekarang saya mulai upload video lagi. Ya, tentunya dengan pengetahuan dan penjelasan keilmuan lagi. Dan untuk kali ini kita akan membahas hal yang pertama dilakukan saat kita ingin membuka mata batin. Nah, jadi ini baru saya dapatkan kemarin ini ya, Jadi saya izin kepada guru untuk memberitahukan kepada subrektor Batiniah, dan alhamdulillah guru mengizinkan. Dan saya juga minta doanya untuk sedulur yang ikhlas untuk selalu mendoakan guru kita, yaitu Gus Ardianto bin Asef, karena beliau sekarang lagi kurang sehat. Jadi saya minta sumbangan doanya. Dan untuk yang akan kita bahas kali ini yaitu kefokusan. Karena dalam membuka mata batin atau penerawangan, yang paling sulit adalah kefokusan. Kalau kita wirid beribu-ribu, itu masih banyak orang yang bisa, yang kuat. Seperti misal tengah malam 2000 wiridnya, besoknya 2000, besoknya lagi 2000, itu pasti banyak yang kuat. Tapi yang sulit ini di fokusnya. Karena kalau untuk yang awam atau yang masih pertama belajar mata batin atau penerawangan, yaitu harus benar-benar bisa fokus. Nah, jadi kita akan bahas kali ini. Tapi sebelum bahas, kita ngopi dulu. Jadi untuk sedulur yang yang menonton ini biar standby ya. Siapkan rokok, siapkan rokoknya, dan siapkan kopinya. Lalu lanjutkan menonton. Mantap, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan untuk konten kali ini kita tidak menggunakan amalan, karena memang yang diturunkan sama guru tidak menggunakan amalan, yaitu kita dengan kefokusan saja. Dan untuk tata caranya menurut saya sih gampang mudah. Gampangnya sih kita tidak perlu seperti tengah malam atau tidak perlu berlama-lama, intinya sekuatnya saja. Dan sulitnya sih saat kita menahan. Karena gini lur, langsung kita praktekkan saja ya. Caranya seperti ini, tangan seperti ini, atau jika ada tembok yang ada nodanya atau ada garisnya atau titik itu ya, itu juga bisa. Intinya kita pandangin satu titik, misal di ujung tangan, di ujung jari maksud saya, di ujung jari ya. Di ujung jari di sini kita pandangin terus, mata jangan sampai berkedip. Ini kita melatih kefokusan agar kita mudah untuk nanti membuka mata batin atau belajar penerawangan. Jadi di titik susahnya yaitu menahan mata agar tidak berkedip. Memang saat saya mencoba metode ini memang sedikit sulit, karena nanti mata kita akan terasa panas. Nah, jadi saat saya menahan terus itu air mata memang bukan hanya menetes ya, tapi ngalir gini air matanya, memang panas. Tapi jika sudah biasa, nanti itu melihat seperti ini nanti akan cepat. Dan untuk tanda-tanda jika sudah fokus, tangan yang kita pandang itu tidak akan terlihat, tapi mata kita masih terbuka.
itu tanda-tanda sudah fokus. Nah, jadi jika sudah seperti itu, bisa sedulur latih terus sampai sedulur bisa memfokuskan tanpa target yang dekat. Jadi saat melihat pohon, sedulur bisa fokuskan ke pohon itu. Nah, jadi memang sudah saya katakan caranya gampang-gampang mudah. Gampang-gampang susah. Nah, dan untuk cara ini bisa langsung sedulur praktekkan, dan istimewanya dengan menggunakan metode ini sedulur bisa langsung melihat aura sedulur atau aura orang lain. Bahkan jika sedulur memiliki cermin yang besar, dan bisa juga langsung melihat kodam sedulur. Dan untuk yang di cermin, jadi jangan di skip ya biar sedulur paham. Jadi untuk yang di cermin, misal sedulur berhadapan-hadapan dengan cermin, pastikan di dalam cermin ada bayangan sedulur. Nah, jadi sedulur bersila saja, usahakan cerminnya yang besar, intinya tingginya sama saat sedulur bersila atau duduk, tinggi cerminnya itu sama. Nah, jadi saat menggunakan cermin, sedulur tidak usah seperti ini. Jadi langsung fokuskan di tengah-tengah dahi, tapi yang di pantulan cerminnya, sedulur tatap bayangan sedulur yang ada di pantulan cermin, tatapnya di sini. Terus tatap, nanti cepat lambatnya di pandangan sedulur, jika sedulur punya kodam, itu akan langsung terlihat. Terlihatnya dari mana? Muka sedulur akan berubah seperti bentuk wajah kodam sedulur. Misal macan, maka saat sedulur mulai fokus, maka wajah sedulur akan mulai berubah menjadi wajah macan. Dan untuk yang melihat aura, jadi saat sedulur fokuskan dan saat hampir benar-benar fokus, sedulur alihkan kefokusan sedulur. Jangan di sini lagi, tapi pindahnya di sini. Fokuskan di atas kuping di sini. Nah, di sini ya. Nah, nanti saat fokusnya di sini, saat benar-benar fokus, maka di bayangan tubuh sedulur yang ada di cermin itu akan terpantul cahaya. Pertama sih biasanya cahaya putih. Di pinggiran-pinggiran badan ini biasanya cahaya putih. Nah, terus fokuskan, nanti itu akan keluar. Jika memang jika memang cahayanya itu bisa berwarna-warna, maka akan berubah tergantung auranya sedulur. Jadi jika auranya cerah atau berwarna-warni, nanti warna-warna yang di sekeliling tubuh sedulur itu akan berwarna-warni, bahkan indah seperti pelangi nanti, seperti putih, kuning, merah, biru, berlapis-lapis. Nah, jadi untuk metode kali ini memang tidak menggunakan amalan, tapi caranya gampang-gampang susah. Gampangnya kita tidak usah tengah malam, bisa kita lakukan kapan saja. Dan susahnya saat kita menahan mata harus tetap terbuka, meskipun mata terasa panas. Tapi jika saat pertama kali, jika terasa panas bisa dikedipkan. Nah, terus buka lagi matanya, difokuskan lagi. Jika terasa panas lagi, dikedipkan lagi. Lalu coba lagi, terus seperti itu ulang-ulang. Jadi ya jika yang tidak ada cermin, bisa fokuskan saja menggunakan tangan atau titik yang ada di tembok atau apalah, intinya bisa untuk difokuskan. Tapi jika ada cermin itu akan lebih akan lebih banyak nanti hasilnya. Seperti yang saya katakan, bisa melihat kodam sedulur dan bisa melihat aura yang dimiliki oleh sedulur. Jadi
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya kali ini sedulur bisa mengerti, dan yang belum mengerti komentar saja, insya Allah saya balas. Jadi mudah-mudahan apa yang saya berikan kali ini bisa bermanfaat untuk sedulur, untuk saya, dan untuk kita semua. Dan sekali lagi saya minta doanya untuk guru kita Gus Ardianto bin Asef, minimal lah Al-Fatihah 1 kali. Tapi saya tidak memaksa, untuk yang ikhlas saja. Baik sedulur, saya rasa untuk kali ini kita cukup sampai di sini, dan selamat berjumpa besok. Insya Allah saya upload lagi. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.